Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Terima kasih untuk kebersamaan saudara, untuk dukungan, support, dan doa saudara. Sepanjang tahun 2022, saudara telah bersama dengan saya di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Di akhir tahun ini, harapan saya saudara akan terus tetap diberkati Tuhan. Dan di tahun yang baru, saudara akan semakin diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Atas nama pribadi, keluarga Pendeta Daniel Siswanto, saya mengucapkan selamat tahun baru. Baik, mari kita lanjutkan akan seri pelajaran sekolah Sabat kita yang terakhir di triwulan yang keempat di tahun 2022. Satu pelajaran yang sangat indah yang kita nanti-nantikan dengan judul segala sesuatu baru. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, bila mana kami akan mempelajari sekolah Sabat ini, firman-Mu yang sangat indah ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala sesuatu baru. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Planet kita adalah tempat sempurna yang dibuat untuk makhluk sempurna. Semuanya Alkitab mengatakan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Namun, penderitaan dan kematian muncul bersama dosa, sehingga merendahkan dunia yang sempurna ini. Yesaya mendapat gambaran sekilas tentang pembaharuan menyeluruh yang akan dilakukan Allah. Petrus mengingat kembali janji ini dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Akhirnya, Alkitab diakhiri dengan penglihatan yang memberi harapan tentang bumi baru. Tempat di mana setiap orang dapat hidup jika mereka mau. Mari kita pelajari akan pelajaran ini secara lengkap di pelajaran hari Minggu dengan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sulit bagi beberapa pengikut filsafat Yunani untuk membayangkan tentang surga yang nyata dengan orang-orang yang nyata di masa depan. Sebab bagi mereka untuk menjadi surga dan untuk menjadi baik haruslah dalam keadaan roh yang murni, bebas dari noda yang ditemukan di dalam dunia secara fisik sekarang. Jadi, sesuatu itu berbentuk materi. Mereka menegaskan tidak mungkin menjadi roh. Dan jika sesuatu itu dalam rupa roh, tidak akan bisa menjadi materi. Namun, Alkitab dengan tegas berbicara tentang surga secara nyata. Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25 melukiskan kondisi baru yang akan ada di Israel setelah pembuangan ke Babel seandainya umat Allah hidup menurut firman Allah. Seluruh lingkungan dengan berbagai pernyataan kehidupannya akan semakin berkembang menuju rencana awal Allah, yaitu sebelum masuknya dosa. Model miniatur Allah dari kerajaannya akan diwujudkan di Israel. Selanjutnya, pengetahuan tentang Allah yang benar akan tumbuh dan penerimaan akan Mesias akan berkembang. Yerusalem akan menjadi ibu kota besar. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke bait Allah untuk belajar tentang Tuhan yang hidup, untuk melayani dan menyembah Dia. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Namun, rencana itu tidak terwujud seperti yang diharapkan. Kemudian sebuah rencana baru dibuat. Tetapi sekarang dengan gerejanya
yang terdiri dari segala bangsa. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, 1 Petrus 2 ayat 9. Karena itu, nubuatan dalam kitab Yesaya tentang langit yang baru dan bumi yang baru harus dibaca dalam konteks gereja. 2 Petrus 3 ayat 13 mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 713 mengatakan, di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Ibrani 11 ayat 14 sampai dengan 16. Di sana, gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan. Dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana, ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana, dataran-dataran luas terhambar sampai ke bukit-bukit yang indah. Dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Satu tempat yang sangat indah, yang tentu saja saya dan saudara rindukan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Bait Suci Allah. Ketika berbicara tentang sorga, kitab Wahyu mengacu pada tempat kudus atau bait suci tertentu di dalam Yerusalem baru, di mana tahta Allah dan lautan kaca berada. Wahyu 4 ayat 2 sampai dengan 6, Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 15, dan Wahyu 15 ayat 5 sampai dengan 8. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang perlu kita baca untuk mengetahui secara nyata tentang sorga, tentang bait suci, tentang Yerusalem baru. Bagaimanakah kita dapat menyelaraskan gambaran tentang kumpulan besar umat tebusan yang melayani Allah siang dan malam di dalam bait sucinya, Wahyu 7 ayat 15, dengan pernyataan bahwa Yohanes tidak melihat bait sucinya di Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 22. Apakah ini pertentangan? Kedua ayat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Tempat kudus atau bait suci surga selalu menjadi tempat para penghuni surga menyembah Tuhan. Tetapi dengan munculnya dosa, tempat kudus itu juga menjadi tempat di mana keselamatan ditawarkan kepada umat manusia. Namun ketika masalah dosa selesai, maka bait suci surgawi akan kembali ke fungsi aslinya. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan tidak melihat bait suci lagi, karena fungsinya sudah selesai. Yang kedua, fungsi sebagai bait suci rencana keselamatan telah berakhir. Namun, tempat kudus itu tetap menjadi rumah Tuhan, di mana seluruh makhluk ciptaannya dapat datang dan memiliki persekutuan khusus dengan Tuhan dan menyembahnya. Kitab Wahyu memberikan perhatian khusus kepada Dia yang disembah dan mereka yang menyembah Dia. Kristus adalah fokus daripada penyembahan. Ibadah surgawi ini berpusat pada Allah dan Anak Domba. Sebagaimana tercatat di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-13, Wahyu 7 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya adalah, selain seluruh makhluk ciptaan yang datang menyembah Tuhan, ada kelompok khusus yang akan datang menyembah Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesukaran besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Wahyu 7 ayat 14. Mereka adalah saksi hidup dari kuasa Allah yang menebus dan mengubahkan. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan untuk siapa Dia dan untuk apa yang telah Dia lakukan
bagi mereka. Rencana keselamatan sudah selesai. Orang-orang kudus telah bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Di Hadirat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah menciptakan jurang pemisah antara manusia dengan penciptanya. Kita orang berdosa tidak dapat melihat Allah yang kudus, sebab Dia adalah api yang menghanguskan bagi orang berdosa. Tercatat di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-24. Namun, setelah rencana keselamatan selesai, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi tidak semua orang dapat melihat Allah. Alkitab mengatakan hanya mereka yang pertama yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Dan yang kedua, yang menaruh pengharapan dalam Tuhan dan yang menyucikan diri sama seperti Tuhan adalah suci akan melihat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Sungguh suatu hak istimewa bagi orang-orang yang ditebus untuk menyembah Allah di bait-Nya. Tetapi hak istimewa tertinggi dari semuanya adalah melihat wajah Allah. Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 676-677 mengatakan, umat Allah diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan Bapa dan Anak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat 12. Kita melihat gambaran Allah dipantulkan seperti dalam cermin, dalam pekerjaan-pekerjaannya di alam, dan dalam perhatiannya kepada manusia. Tetapi nanti kita akan melihat Dia muka dengan muka, tanpa selubung yang membuat samar-samar. Kita akan berdiri di hadapannya dan memandang kemuliaan wajahnya. Satu kesempatan yang sangat indah. Itulah kesempatan yang kita tunggu-tunggu, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun pada akhirnya hak kita ke surga telah dipastikan melalui kematian Yesus. Sekarang kita harus tetap menjalani proses pemurnian di dunia ini yang akan membantu kita mempersiapkan untuk rumah kekal kita. Dan inti dari proses pemurnian adalah ketaatan pada firman-Nya. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Tidak ada lagi kematian dan air mata. Jika teori tentang neraka abadi yang menyala-nyala itu benar, maka kematian kedua tidak akan dapat menghapus dosa dan orang yang berdosa dari alam semesta ini, tetapi hanya mengurung mereka dalam neraka, duka, dan tangisan yang abadi. Bahkan alam semesta tidak akan pernah sepenuhnya dikembalikan ke kesempurnaan aslinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetapi kita puji Tuhan bahwa Alkitab melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda dari apa yang disebutkan di atas. Wahyu 21 ayat 4 menyatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Terlepas dari kesedihan kita karena berbagai penderitaan di dunia ini, Tuhan selalu ingin menghapus air mata kita sebanyak mungkin dari pipi kita. Tetapi sebagian dari air mata kita yang terberat akan terus mengalir sampai hari yang mulia itu, ketika kematian, kesedihan, dan tangisan tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita dapat percaya
bahwa dalam penghakiman terakhir, Tuhan akan memperlakukan setiap manusia dengan adil dan penuh kasih. Semua orang yang kita kasih yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dari kematian mereka untuk bersama kita di sepanjang kekekalan. Mereka yang tidak layak untuk hidup kekal akhirnya akan dilenyapkan. Ketika kematian secara pasti tidak ada lagi, orang-orang yang ditebus akan berteriak dengan gembira. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Tuhan berjanji bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat yang ke-17. Ini tidak berarti bahwa surga akan menjadi tempat amnesia, melainkan bahwa masa lalu tidak akan merusak sukacita surga yang abadi. Di pelajaran hari Kamis dengan judul namanya ada di dahi mereka. Sebagai ekspresi cinta tanpa syarat bagi manusia yang berdosa, Tuhan menetapkan rencana penuh belas kasihan untuk menyelamatkan semua orang yang menerima apa yang Dia tawarkan. Inilah yang dikenal sebagai rencana keselamatan. Rencana keselamatan ini sudah ada bahkan sebelum bumi diciptakan. Saudara bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4, 2 Timotius 1 ayat 9, Titus 1 ayat 2, Wahyu 13 ayat yang ke-8. Rencana keselamatan ini disajikan pertama kali kepada manusia di Eden, tepat setelah kejatuhan, yang kemudian dinyatakan dalam jenis dan bayangan dari pelayanan bait suci Ibrani. Keluaran pasal 25. Semua hal itu dinyatakan sepenuhnya dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Roma pasal yang ke-5. Pusat dari rencana keselamatan adalah janji kehidupan kekal. Berdasarkan jasa Kristus kepada semua orang yang menerima dengan iman persediaan besar yang disediakan di kayu salib. Sebelum salib, setelah salib, keselamatan selalu melalui iman dan tidak pernah melalui perbuatan. Betapapun banyak perbuatan baik yang dilakukan itu merupakan ekspresi keselamatan kita. Dan inilah artinya memiliki namanya tertulis pada dahi kita. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat dan karakter Kristus dituliskan di hati kita. Orang berdosa yang ditebus dapat memantulkan karakter surga. Jika kita tidak berpaling dari Kristus, kita akan membawa nama yang tertulis di dahi kita ini di sana, di langit yang baru, dan di bumi yang baru. Kita milik Kristus selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memiliki jaminan keselamatan jika kita menerima Yesus, berserah kepadanya, dan mengklaim janji-janjinya. Dan jika kita bersandar sepenuhnya hanya pada jasa-jasa Kristus, kita mempunyai kehidupan baru sekarang ini di dalam Dia. Abraham percaya, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 2 sampai dengan 3. Seperti Abraham, demikian juga dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Yang kedua, bait suci sebagai rencana keselamatan telah berakhir. Namun tempat kudus itu tetap menjadi rumah Tuhan, di mana seluruh makhluk ciptaannya dapat datang dan memiliki persekutuan khusus dengan Tuhan dan menyembahnya. Yang ketiga, kita harus menjalani proses pemurnian di dunia ini sambil mempersiapkan kita menuju rumah kekal kita. Yang keempat, di langit yang baru dan bumi yang baru,
Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Di mana masa lalu tidak akan merusak sukacita sorga yang abadi. Dan yang kelima, jika kita tidak berpaling dari Kristus, kita akan membawa nama yang tertulis di dahi kita di langit yang baru dan di bumi yang baru. Kita milik Kristus selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Dan ini juga akhir dari pelajaran sepanjang 1 tahun ini, tahun 2022. Kita akan bertemu kembali di tahun 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang begitu indah. Janji akan dunia yang baru, di mana di sana ada kebenaran dan di sana tidak ada lagi duka cita, penderitaan. Kami akan menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami semuanya. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar, selamat Sabat, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita.